Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Maya Erida, NIM 2001301133 dari kelas 3A. Di sini saya akan mempraktekkan untuk tugas dari mata kuliah data mining dengan materi yaitu pengukuran kesalahan. Nah, dari pengukuran kesalahan ini terdapat dua modul. Untuk modul pertama dengan judul Confusion Matrix. Nah, di Confusion Matrix ini ada akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Kemudian untuk modul kedua itu ada jumlah kuadrat Galat, SSI, MSI, dan MIPI. Pertama-tama kita langsung saja ke confusion matrix. Itu ada akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Nah, akurasi sendiri itu adalah perbandingan antara jumlah data yang terprediksi benar dengan jumlah seluruh data. Akurasi ditampilkan dalam bentuk persen. Nah, misalkan studi kasus yang kita miliki adalah aplikasi yang mampu mengenali hewan dari suaranya. Langsung saja kita bikin database-nya. Jangan lupa hidupkan exam PP-nya dulu, kemudian ke localhost phpMyAdmin. Di sini sudah saya bikin database-nya untuk jadi ada data mining slash cm, maksud saya underscore cm. Terdapat dua tabel, yaitu ada tabel kelas dan prediksi. Untuk kelas sendiri itu kita masukkan data-datanya, nama-nama hewannya, kemudian ID-nya, lalu prediksi kita masukkan. Nah, karena tabel kelas dan prediksi itu berelasi, maka data pada tabel prediksi adalah sebagai berikut. Nah, berdasarkan pada tabel prediksi ini, kita tahu bahwa semua data ayam itu diprediksi dengan benar oleh aplikasi. Nah, sementara data sapi dan data kambing itu tidak semua diprediksi dengan benar. Data sapi yang terprediksi dengan benar itu adalah data keempat dan keenam, sedangkan data kambing yang terprediksi dengan benar itu hanya data ke-8. Kemudian kita buat aplikasi yang dapat menghitung akurasinya. Pertama-tama itu rumus yang digunakan itu adalah jumlah data terprediksi benar dikali 100% dibagi jumlah semua data. Pertama-tama kita buat dulu folder data mining underscore cm di dalam exam pp, kemudian htdocs. Nah, di sini sudah saya buat untuk folder data mining underscore cm. Sini masih kosong. Langsung saja kita bikin itu file index php dan koneksi php. Ini kita simpan dulu di dalam yang file telah dibuat tadi. Kita beri nama index, kemudian tipenya adalah PHP. Sini juga kita simpan dulu, beri nama koneksi. Tipenya juga sama, PHP. Kemudian untuk indeks, mungkin koneksi dulu. Kita masukkan kode. Di sini saya tadi sudah menyiapkan kodenya. Nah, untuk koneksi kita tuliskan kode sebagai berikut.
Lalu untuk indeks, pada indeks ini kita ambil data dari tabel prediksi, kemudian simpan ke dalam array. Jangan lupa untuk mendapatkan informasi mengenai jumlah baris datanya. Sini sudah saya tuliskan terlebih dahulu agar lebih cepat. Nah, kemudian selanjutnya kita cek baris datanya apakah dolar fakta sama dengan dolar hasil prediksi. Jika sama, maka kita jumlahkan. Jika beda, kita biarkan saja, yaitu tidak dijumlahkan. Penjumlahan ini menggunakan konsep penjumlahan sigma. Sini sudah saya tuliskan juga. Tinggal kita masukkan. Kemudian kita save dulu. Kita coba tampilkan di web apakah sudah bisa. Ketika localhost, kemudian nama filenya tadi data mining /cm. Nah, apabila berhasil, maka akan tampil seperti ini. Jadi untuk indeks ada tipe pengenalan, ya. Bisa kembali kita refresh. Nah, ini telah selesai untuk akurasi. Kemudian kedua itu ada confusion matrix. Confusion matrix sendiri yaitu atau kita mencari nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Presisi adalah tingkat ketepatan antara informasi yang diminta pengguna dengan jawaban yang diberikan sistem. Recall adalah tingkat keberhasilan sistem dalam menemukan kembali sebuah informasi. F-measure adalah perhitungan evaluasi dalam informasi temu kembali yang mengkombinasikan recall dan precision. Untuk itu, kita buat aplikasi menghitung akurasi, presisi, recall, dan F-measure tadi menggunakan database. Kita bisa buat terlebih dahulu untuk folder data mining lagi. M kedua, kita buat kembali file. Di exam pp juga, lalu htdocs. Kita buat kembali untuk file data mining _cm2, sini masih kosong. Di sini kita juga membuat file index dan file koneksi. Juga kita simpan untuk koneksi. Untuk koneksi sendiri kita bisa langsung copy paste
karena sama saja dengan yang koneksi sebelumnya. Nah, untuk indeks, sebelum kita buat kode untuk conversion matrix, mungkin bisa dijabarkan dulu mengenai true positif, true negatif, folder false positif, dan false negatif. True positif itu adalah jumlah data aktual yang sebenarnya positif diprediksi positif. Kemudian untuk true negatif adalah jumlah data aktual yang sebenarnya negatif diprediksi negatif. Lalu ada false positif adalah jumlah data yang sebenarnya negatif tapi diprediksi positif. Sedangkan false negatif adalah jumlah data yang sebenarnya positif tapi justru diprediksi negatif. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, maka kita dapat simpulkan confusion matrix ini dilakukan di setiap kelas. Pada kasus yang kita gunakan itu, kita buat lagi database-nya. Kita buat lagi database-nya dengan jadi database-nya sama untuk yang CM yang sebelumnya. Ya, maksud saya tidak dibikin lagi, masih dengan database yang sama. Tadi saya keliru, masih dengan database yang sama. Dari data 1 sampai 3 ini untuk kelas itu adalah kelas ayam. Ini maksud saya diprediksi sini. Nah, untuk 1 sampai 3 itu kelas ayam ini. Kemudian data 4 sampai 6 itu adalah kelas sapi dan data 7 sampai 9 itu adalah kelas kambing. Nah, confusion matrix ini ditentukan berdasarkan ketiga kelas tersebut. Contoh, untuk kelas ayam, elemen-elemen confusion matrixnya adalah untuk true positifnya pada studi kasus kelas ayam, TP berarti adalah jumlah data aktual dari ayam yang diprediksi sebagai kelas ayam. Pada kasus ini, true positif adalah 3, yaitu pada data ke-1, kedua, dan ketiga. Nah, untuk true negatifnya, pada studi kelas ayam masih, true negatif berarti jumlah data aktual yang bukan ayam. Diprediksi juga sebagai kelas bukan ayam. Pada kasus ini berarti true negatifnya adalah 4, yaitu pada data keempat, ke-6, 8, dan 9. Itu pada tabel prediksi. Kemudian false positif berarti jumlah data yang sebenarnya bukan ayam, tapi malah diprediksi sebagai ayam. Pada kasus ini, false positifnya adalah 2, yaitu pada data ke-5 dan data ke-7. Kemudian untuk false negatif, berarti jumlah data yang sebenarnya ayam, tapi terprediksi sebagai bukan ayam. Pada kasus ini, false negatifnya itu 0, karena semua data ayam tidak ada yang terprediksi sebagai bukan ayam. Selanjutnya kita menentukan nilai akurasi, presisi recall, dan F-measure itu pada kelas ayam. Nah, cara penghitungannya itu mungkin bisa dilihat di modul ya. Untuk rumusnya, mungkin di sini saya langsung saja menuliskan code-nya. Untuk indeks kedua, nah berdasarkan pada bahasan kita, ada 3 kelas yang akan kita buat confusion matrixnya, yaitu kelas ayam 1, kelas 2 itu sapi, dan kelas 3 itu kambing. Untuk itu kita menggunakan variabel array tp, tn, fp, dan fn, yang berarti tp tadi true positif, tn itu true negatif,
FP itu false positif, lalu FN itu false negatif. Lalu menggunakan variabel akurasi, presisi, recall, dan F-measure untuk ketiga kelas tersebut. Sebelumnya kita simpan dulu data kelas ke dalam array. Ini kita copy paste langsung saja. Nah, sudah. Kemudian data kita simpan dalam array ID fakta dan ID prediksi. Kemudian kita tampilkan dalam bentuk tabel. Lalu bisa kita copy paste lagi untuk menampilkan dalam bentuk tabel. Oke. Sudah. Ini mungkin bisa kita tampilkan dulu. Simpan dulu. Lalu ini kita tampil ya. Ini ya udah. Kemudian kita hitung TP-nya true positif, true negatif, false positif, dan false negatif dari semua kelas. Kemudian tampilkan hasilnya dalam bentuk tabel juga. Untuk menghitung TP, TN, FP, dan PN, kita memanfaatkan teknik penjumlahan sigma. Bisa kita langsung masukkan code-nya lagi. Ini untuk confusion matrix. Sini dulu. Nah, kemudian kita simpan, kita coba cek lagi. Nah, setelah untuk confusion matrixnya sudah muncul, apabila code yang kita tuliskan dan masukkan itu telah benar. Di sini saya akan sedikit menjelaskan untuk perulangan pada ini, perulangan $files dilakukan dari 1 sampai 3. Nah, dikarenakan jumlah kelasnya itu yang ini ada 3.
dan memiliki ID kelas 1 untuk ayam, 2 untuk sapi, dan 3 untuk kambing. Penentuan TF, TN, FP, dan FN itu berdasarkan dolar KLS memiliki logika sebagai berikut. True positif itu ditambah 1 jika dolar ID fakta dan ID prediksi itu sama dengan KLS. Kemudian TN itu ditambah 1 jika ID fakta dan dolar ID prediksi itu tidak sama dengan dolar KLS. Kemudian false positif itu ditambah 1 jika dolar ID fakta tidak sama dengan dolar KLS. Tetapi dolar ID prediksi sama dengan dolar KLS. Kemudian untuk false negatif itu ditambah 1 jika dolar ID fakta sama dengan dolar KLS. Tetapi dolar ID prediksi tidak sama dengan dolar KLS. Tahapan selanjutnya adalah menghitung nilai akurasi, presisi, recall, dan F-measure di setiap kelas. Kemudian menentukan nilai totalnya. Maksudnya kita tampilkan lagi di dalam tabel. Kita bisa tambahkan lagi. Kesannya ini penghitungan akurasi, presisi, recall, dan F-measure. Langsung saja kita tambahkan. Udah. Kita coba lagi, kita refresh. Nah, sudah tampil ya apabila kode yang dituliskan benar. Tampilannya apa? Seperti berikut. Untuk modul pertama atau materi kita yang pertama itu confusion matrix, akurasi, presisi, recall, dan measure itu sudah selesai. Yang kedua ada pengukuran kesalahan jumlah kuadrat galat, SSC, MSI, dan MAPE. Nah, untuk itu kita langsung saja ke contoh kasus untuk mempraktekkan yang tugasnya ini. Jadi, dalam suatu proses penjualan barang di suatu perusahaan terdapat data permintaan antara bulan Januari sampai Desember 2020 dan terdapat data hasil peramalan atau prediksi yang dilakukan perusahaan. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai tengah error, nilai tengah galat absolut atau mean absolute error, kemudian jumlah kuadrat galat atau sum of squared, kemudian nilai tengah galat kuadrat atau mean squared error, dan mean absolute percentage error. Nah, nanti tampilan yang akan dihasilkan kedua modulnya. Nah, nanti data yang akan di sana seperti ini. Kita membuat database-nya dulu. Kemudian nanti akan tampil seperti ini. Nah, seperti itu. Pertama, saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari materi kita ini. Untuk nilai tengah galat absolut atau mean absolute error atau MEA adalah nilai tengah galat absolut ini mempresentasikan rata-rata kesalahan error
absolut antara hasil peramalan dengan nilai sebenarnya. Kemudian untuk sum of squared error atau SSE, jumlah galat kuadrat SSE ini adalah perhitungan statistik awal yang dipakai untuk menghitung nilai lain. Kemudian ada mean squared error atau nilai tengah galat kuadrat, merupakan metode alternatif untuk mengevaluasi teknik peramalan masing-masing kesalahan. Dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan jumlah data. Kemudian ada mean observed percentage error, merupakan ukuran kesalahan relatif. Selain mean absolute deviation dan root mean squared error, biasanya lebih berarti dibandingkan MAT karena map ini menyatakan presentasi kesalahan hasil pendugaan atau peramalan terhadap hasil aktual selama periode tertentu. Kita langsung saja mempraktekkan. Pertama-tama bikin database-nya dulu. Bikin database-nya dengan nama data mining underscore prediksi. Sudah saya buat. Jadi tabelnya ada data penjualan. Jadi bikin tabel data penjualan, kemudian diisi data-datanya. Di sini ada di penjualan sampai 12, periodenya tadi Januari sampai Desember permintaannya, ini prediksinya. Kemudian kita buat lagi file di htdocs dengan nama data mining / prediksi. Jangan lupa di exam, pp, kemudian di htdocs. Nah, sini masih kosong. Nanti kita juga buat indeks dan lokal dan koneksinya. Langsung saja kita buat lagi nama untuk indeksnya. Ini jangan lupa kita taruh di dalam file data mining underscore prediksi di nama indeks. Lalu tipenya juga PHP. Kemudian satunya tadi koneksi. Untuk koneksi ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang koneksi-koneksi sebelumnya, cuman bedanya di sini nanti sesuai dengan nama file kita menaruh filenya di mana. Kemudian untuk indeks kita buat file lagi, lalu sini langsung saja saya paste table. Nah, kita coba tampilkan dulu. Di sini baru prediksi. Nah, apabila kode yang dimasukkan benar akan tampil seperti ini. Ini baru menampilkan database-nya ya yang kita buat tadi. Masih di file index.php. Kita pertama-tama itu menghitung nilai tengah galatnya atau main errornya dengan menambahkan
kode-kode seperti berikut. Tambahkan di sini. Ini kita bisa simpan, kemudian kita refresh lagi. Nah, akan tampil seperti ini. Jadi di sini menghitung nilai tengah galat. Nah, di sini akan tabelnya bertambah, kemudian diberi keterangan lagi nilai tengah galat atau MNR-nya yaitu 3624. Kemudian untuk menghitung jumlah galat atau sum of squared error atau SSE, kita bisa menambahkan lagi kodenya. Ya, jumlah padat galat. Tambahkan lagi. Kita simpan lagi, kita coba tampilkan. Masih ada yang error. 64. Sini ada smash. Nah, apabila benar, nanti akan tampil seperti ini, jumlah kuadrat galat, sum of squared error, lalu ini, error pangkat 2. Yang akan bertambah, biasanya keterangannya itu nilai tengah galat kuadrat atau mean squared error, itu 4049. Lalu untuk jumlah kuadrat galatnya, ada 588,16. Jadi maksud saya 3,624 ya, bukan 3000. Karena di PHP database seperti itu tidak ada koma titik. Jadi koma titik di sini tuh artinya koma. Lalu selanjutnya kita menghitung mean absolute percentage error. Nah, terakhir ada MAPE. Akan kita tampilkan, akan kita hitung. Kita simpan. Dan kita tampilkan lagi. Nah, bila benar akan seperti ini. Di keempat ada mean absolute percentage error. Ini akan ada keterangan juga. Nah, jadi seperti ini hasilnya. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya praktekkan untuk tugas data mining materi pengukuran kesalahan ini. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan atau ketidakjelasan saya dalam penjelasan dan penjabaran saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.